وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah Allah izinkan kita berinteraksi kembali. Mohon maaf pekan lalu saya masih safar ya. Mari kita mulai kajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita masuk sekarang ke nama Allah Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ini dua pasang nama yang sangat berkaitan sekali. Sebagai nama Allah, kata Mu'min, Muhaimin, hanya muncul sekali dalam Al-Quran dan surat Al-Hasyr. Maka ini nama yang lumayan unik lah. Munculnya kok sekali. Tapi secara penggunaan dalam konteks lain, di dalam Al-Quran ketemu berkali-kali, tapi bukan sebagai nama Allah. Apa arti dari kata Al-Mu'min? Al-Mu'min seperti kita sebut orang beriman. Tapi jika Allah disebut bernama Al-Mu'min, itu bisa berarti yang lain. Apa itu? Yang memberikan keamanan. Berikan rasa aman di dalam diri. Jadi Al-Mu'min jika disebutkan sebagai salah satu nama Allah Ta'ala, kita dapat katakan Al-Mu'min artinya Alladhi yu'til aman, yang memberikan rasa aman ke dalam diri kita semua. Nah, ini disebut dengan Al-Mu'min. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata memberikan aman ini lebih banyak dipilih oleh ulama-ulama kita untuk menjelaskan makna dari Al-Mu'min. Ya. Nah, berdasarkan itu semua, saya juga mengartikan bahwa Al-Mu'min ini at-ta'min al-salim lima fihi minal iqbal wal qabul. Yang memberikan rasa aman, jaminan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Mu'min ini Allah menyebut dirinya dengan sebutan nama yang Allah memberi nama itu kepada hamba. Kita dipanggil Allah sebagai ayyuhallazina amanu, ayyuhal mu'minun, ya, wahai orang beriman, mukmin. Nah, lalu Allah menyebut dirinya juga dengan mukmin. Apabila kita percaya kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan rasa percaya itu di dalam diri, sehingga rasa percaya itu menghasilkan rasa tenang. Ketenangan itulah yang kemudian disebut Al-Mu'min. Allah yang memberikan keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hati. Nah, ini yang diartikan dengan nama Al-Mu'min. Ya. Maka Imam Az-Zarruq mengatakan, Man arfa annahu sadiq fi wa'dihi wal musaddiqu liman sya'a ma yasha' min 'ibadihi lam yaskun fi tasdiqihi li ghairi. Orang yang sudah mendapatkan nur al-mu'min dalam dirinya, maka orang itu akan hanya percaya kepada janji Allah dan tidak banyak berharap kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu, tidak usahlah disesali, kok di dunia ini kita begini ya, kok kita hidup di negara begini ya, kok kita punya pemimpin begini, emang begini, dunia itu begini. Gak usah kemudian dibesar-besarkan, ya lelah kita hidup kalau kita kemudian menyesali kenapa dunia begini, dunia begini. Mungkin secara duniawi masih enakan sekarang daripada zaman-zaman kita dahulu, Orde Baru misalnya. Tapi karena dasar kita suka ngeluh, tidak memahami kata Al-Mu'min, akhirnya apa aja kita keluhkan. Jadi orang-orang yang Al-Mu'min, yang ada nur Al-Mu'min, nama Allah Al-Mu'min itu masuk ke dalam dirinya, orang ini tidak akan mengeluh terhadap kepayahan yang dia alami atau apapun. Ya sesusah-susahnya Bapak Ibu sekarang masih enak kok. Terus susah itu di mana? Susah itu karena dapat
postingan-postingan yang tidak enak dari orang, lalu masuk ke alam bawah sadar kita ikut-ikutan berpikir seperti itu. Maka saran saya, Bapak Ibu, di umur yang begini, udahlah, nggak usah baca-baca posting-postingan di WA yang nggak jelas itu. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis, bacalah zikir, pahami tafsir Al-Quran, itu lebih afdal daripada kemudian menjadi pembaca WA. Nggak dapat pahala. Malah kalau tidak sahih, tidak benar, malah dapat bencana kita cerita. وتقرب بهذا الاسم تعلقا أن تطمئن له فيما يبقي وما يضر. Orang kalau sudah mendapatkan nur dari nama Al-Mu'min, maka orang ini akan merasakan tenang. Nah, ini faedah yang kedua. Merasakan damai hatinya, baik terhadap hal-hal yang dia tinggalkan atau terhadap masa depan yang akan dihadapi. Pertanyaannya gini ya, jadi Allah itu Al-Mu'min, yang maha percaya, maha memberi aman. Kita percaya nggak sebenarnya kepada Allah? Allah kalau ciptakan kita, lalu Allah memberikan jaminan buat kita. Percaya nggak? Mungkin nggak Allah itu setelah menciptakan manusia, kemudian Allah membiarkan manusia? Kan nggak mungkin. Nah, Nurul Mu'min ini sekarang yang saya rasa krisis di kalangan umat, sehingga umat kita ini lebih banyak mendengarkan kata-kata dari orang lain daripada kata-kata yang ada dalam dirinya sendiri. Kak Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau salah satu imam ahli ma'rifat di zamannya, guru dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam, dan guru dari ulama-ulama hebat ya. Beliau mengatakan, la tanshur ilmak lisaddikakan nas. Kamu tidak perlu menyebarkan ilmu, menyampaikan, merepost, memposting pengetahuanmu supaya orang membenarkanmu, supaya orang melike kamu, supaya orang menyenangi kamu. Tidak, nggak perlu. Wansyurhu lisaddikakallah. Kalau kamu mau mengajarkan ilmu, niatnya supaya Allah menerima kamu sebagai orang yang benar dan percaya. Saya yakin Bapak Ibu ini ada yang Allah izinkan untuk menjadi penceramah, baik penceramah di skala masjid, ya, ataupun sudah di komunitas sendiri, atau ada yang hobinya memang nge-share tulisan. Kita bukanlah mengajar dan memberikan sharing-sharing itu supaya kita dipercaya orang. Maka nanti kalau orang nggak percaya kita nggak sedih amat. Secara manusiawi kita sedih. Tapi secara rohani, yang mendapatkan Nurul Mu'min, kita biasa-biasa aja. Yang penting Allah percaya kita. Ya, itu yang dikatakan oleh beliau, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang-orang yang sering membaca nama Allah Al-Mu'min dari surat Al-Hasyr ayat 23, itu akan muncul kedamaian di hatinya, kepercayaan dalam pikiran. Ya. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu, kalau lagi ada rasa takut, ya bacain banyak-banyak, ya 100 kali, 100 berapa kali, itu baca aja banyak-banyak berulang. Ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min. Kalau ada perasaan rasa takut ya muncul, coba wiridkan ini. Insya Allah berikan kedamaian sampai dapat. Jadi jangan cuma berhenti di satu angka, kok ada berdapat ya. Bacanya pelan-pelan, bacanya santai, tidak mengejar target angka sekian. Bacanya dengan 2 nama. Ya Allah, ya Mu'min, ya. Wahai Allah yang percaya, yang maha percaya, yang maha memberikan keamanan. Baik. Nah, ini nama setelah ini, nama yang agak mirip dengan Al-Mu'min, tapi ini dari bahasa Armenia, bahasa tua sebelum bahasa Arab. Bahkan boleh disebut induk dari bahasa Semit. Bahasa Semit ini kan bahasa Arab, bahasa Suryani, dan bahasa Ibrani. Ibrani yang dipakai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Aramaik, Suryani sekarang cuma beberapa wilayah yang menggunakannya di Suriah, cuma 3 kampung ya.